Walhasil apa? Ketika tidak sembuh-sembuh, nah akhirnya dia putus asa. Nah, kalau sudah putus asa, akhirnya mati aja deh gua. Udah berobat ke sono ke sini kagak sembuh-sembuh. Udahlah, mati aja dah gua sekalian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepergok Bang Salim lagi. Jikoja, ngaji, ngopi, dan belajar. Sahabat YouTuber yang berbahagia dimanapun saja Anda berada, semoga kalian semuanya termasuk Bang Salim di sini sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia, bahagia, dan bahagia. Ya, setiap manusia tentu memiliki masalah, dan masalahnya itu tentu berbeda-beda. Nah, namun pada prinsipnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba atau kepada seseorang, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini harus diyakini, ya. Allah itu tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, ya. Jadi Allah selalu memberikan itu selama seseorang itu mampu mengatasinya, ya. Jadi itu harus diyakini. Pertama itu harus diyakini. Tuh. Nah, selebihnya terus, ya. Itu bisa dibaca setiap habis sholat, terus jadikan wiridan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, Allah memberikan ujian itu beda dengan orang-orang terdahulu, seperti zaman para anbiya, para aulia. Itu mereka luar biasa ujiannya, masalahnya luar biasa, dibandingkan kita itu nggak seberapa. Itu makanya dalam doa itu kan kita meminta kan jangan berikan cobaan ataupun masalah itu seperti orang-orang terdahulu yang luar biasa dahsyatnya, beratnya ujian itu. Nah, yang akan Bang Salim sampaikan adalah, nah, makanya setiap kita beramal itu, ya, Islam itu dalam syariat itu memang kita harus beramal dan harus berusaha, ya. Akan tetapi pada hakikatnya syariat itu sendiri menyuruh kita untuk menyandarkan amal-amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Jikalau kita melakukan suatu kesalahan ataupun dosa, kita nggak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas karunia Allah, rahmat Allah begitu besar buat hamba-hambanya, ya. Nah, jangan selalu merasa diri kita paling power. Nah, dahulu itu kan orang menyekutukan Allah itu kan dengan berhala, dengan bintang, dengan pohon. Nah, sekarang ini tanpa kita sadari banyak orang-orang di antara kita, mungkin termasuk Bang Salim juga, ya,
itu menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, dengan power diri sendiri, ya. Dia punya harta yang berlimpah, itu dia merasa dirinya paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling bisa, merasa gitu. Nah, inilah tanpa kita sadari kita menyekutukan Allah dengan harta benda kita. Seakan-akan harta-harta kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Contoh misalkan kita sakit, nah, merasa diri kita punya uang yang berlimpah, bisa bebas berobat kemana saja, ke rumah sakit yang biasa sampai yang luar biasa, dalam negeri sampai ke luar negeri itu kita berobat karena merasa diri kita punya harta yang berlimpah. Nah, merasa mampu membayar dokter, merasa mampu membiayai rumah sakit untuk pengobatannya kita. Nah, walhasil nanti akan direpotkan sendiri karena kita merasa diri kita itu mampu bayar, mampu mencari rumah sakit yang terbaik yang ada di dunia. Nah, walhasil apa? Ketika tidak sembuh-sembuh, nah akhirnya dia putus asa. Nah, kalau sudah putus asa, akhirnya mati aja deh gua. Udah berobat ke sono ke sini kagak sembuh-sembuh, udahlah mati aja dah gua sekalian. Nah, itu putus asa. Nah, makanya setiap kita punya masalah, punya problem, yang ditipu, yang uangnya dibawa kabur, yang sakit, selalu sadarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Nah, ada suatu untaian mutiara yang indah yang disampaikannya. Nah, apa katanya? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudil zalal. Nah, itulah dari sebagian tanda dari orang yang tidak punya, yang tidak berharap atau tidak menyandarkan amal-amal itu kepada Allah, dia akan mudah putus asa dari rahmat Allah itu sendiri. Yaitu dia. Jadi jangan disalahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri karena kita merasa diri kita mampu untuk menyelesaikannya. Padahal tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu sama halnya kita sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, juga tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengentengkan ataupun memberatkan kecuali Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Dahulu kalau banyak orang menyekutukan Allah dengan berhala, dengan menyembah patung, menyembah bintang, saat ini kebanyakan tanpa kita sadari kita menyembah dengan kekuatan kita, menyembah dengan kekuatan diri kita sendiri, merasa kita berpower, merasa kita memiliki segala-galanya. Itulah, disitulah letak kita menyekutukan Allah. Ya, hati-hati. Ya, mau seberapapun besarnya harta kita, Allah lebih banyak dibandingkan kita-kita yang ada di dunia ini. Nah, oleh karenanya jangan selalu mengandalkan power kita. Kita punya kekayaan, tetap sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang membereskan siapa? Allah, 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 Allah. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah, kita punya masalah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selaras dengan ikhtiar kita, dengan tawakal kita, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita kerepotan, ya, sebelum kita direpotkan dengan upaya-upaya kita yang merasa diri kita mampu menyelesaikannya. Nah, sahabat YouTuber yang berbahagia, nah mudah-mudahan sharing-sharing kita ini, berbagi pengalaman, bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Jadi pesan Bang Salim ya, yang saat ini sedang punya masalah,
yang ditipu orang, uangnya dibawa kabur, udah saran Bang Salim udah relain aja, relain bebenah, udah relain aja, relain ya, pasrahin aja udah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki mah nggak kemana, udah ya, itu dah saran Bang Salim. Yang sakit jangan merasa punya uang banyak, merasa bisa ngobatin ke sono sini, sono sini, sono sini. Jangan, selalu libatin Allah ya, karena yang menyembuhkan hanya Allah ya, gitu. Memang syariat menyuruh kita untuk berobat, tetapi bukan berarti kita meyakini, bukan berarti kita itu pasrah dengan rumah sakit itu, pasrah dengan dokter itu. Pasrahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu secara hakikatnya syariat itu sendiri pun juga menyuruh kita untuk menyandarkan apa-apa yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, sampai ketemu lagi di Kepergok Bang Salim lagi, Jikojar, ngaji, ngopi dan belajar. Yang pada mau ngopi silakan ngopi ya. Yang pada mau siap-siap mau Jumatan silakan Jumatan ya. Sekarang sudah hampir jam 11, memang kudu siap-siap. Ilal liqa, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia, bahagia, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.